Kasus yang menimpa Gaga Muhammad sepertinya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Meski Gaga Muhammad sudah dijatuhkan vonis hukuman 4,5 tahun penjara, mantan kekasih mendiang Laura Anna itu akan mengajukan banding. Keputusan Gaga Muhammad mengajukan banding dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal. Berikut keterangan lengkap Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur perihal banding yang diajukan oleh pihak Gaga Muhammad. Informasi dari bagian pidana bahwa jam 11 tadi, jam 11 waktu Indonesia bagian barat ya, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan banding. Jadi mereka mengisi formulir banding. Tapi apakah penasihat hukumnya juga langsung menyampaikan memori bandingnya, saya belum tahu karena baru disampaikan bahwa perkara ini sudah dinyatakan banding dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya. Itu hak. Jadi terhadap suatu perkara di tingkat pertama, apabila pihak di sini terdakwa dan penasihat hukumnya dan penuntut umum berhak mengajukan banding apabila terhadap putusan yang sudah diberikan atau yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan kehendak mereka atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi itu hak mereka. Ya silakan aja karena ini diatur dan memang diberikan ruang oleh undang-undang. Kita nggak tahu ya. Artinya kalau dia mengajukan banding ya kita tidak tahu ya. Nanti kan artinya mereka tidak sependapat apakah ini memang terlalu berat bagi terdakwanya. Nanti yang akan mengabulkan atau tidaknya adalah majelis hakim di pengadilan tinggi. Yang pasti setelah terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding, nanti banding tersebut akan diberitahukan kepada jaksanya. Apakah jaksanya juga mengajukan banding juga? Kalau tidak, artinya hanya banding ini dari pihak terdakwa. Biasanya dua-duanya mengajukan banding. Nah, lalu setelah terdakwa dan jaksa penuntut umum mengajukan banding, berkas tersebut setelah lengkap akan dikirim ke pengadilan tinggi di Jalan Cempaka Putih ya, kalau di Jakarta. Ya. Nanti setelah berkas oleh pengadilan tinggi, oleh ketua pengadilan tinggi, sama seperti segini juga prosesnya. Akan ditunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini. Ini jadi perkara ini akan disidangkan kembali. Tapi yang akan disidangkan itu tidak ada lagi orangnya, hanya berkasnya saja yang akan diperiksa dan akan dipertimbangkan. Kalau di tingkat pertama kan orangnya ada, tapi kalau di pengadilan banding tidak ada lagi. Jadi berkas tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim yang telah ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut. Sementara Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Gaga Muhammad merasa kecewa atas hukuman 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan pada kliennya itu. Menurut Fahmi Bahmid, ada fakta lain yang seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan. Atas kekecewaannya itu, Fahmi Bahmid memberi kritik keras kepada sistem penegakan hukum di Indonesia. Sudah saya ajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Jadi ada beberapa hal yang sangat prinsip sehingga kami mengajukan banding atas putusan tersebut. Yang paling prinsip itu adalah di mana fakta-fakta persidangan itu dikesampingkan begitu saja, ya, dikesampingkan sehingga memutusnya itu tidak berdasarkan fakta persidangan, tapi berdasarkan asumsi dan berita yang berkembang di media massa. Itu sangat tidak baik di dalam proses penegakan hukum. Karena di dalam hukum pidana, hukum acara pidana, di dalam memutus itu harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi ada beberapa fakta yang begitu saja dikesampingkan
atau tidak dijadikan dasar pertimbangan dan mengambil beberapa fakta yang sebetulnya fakta-fakta itu saling bertentangan. Maka kami mengambil sikap kita harus ajukan banding. Karena upaya banding ini adalah yang diberikan oleh KUHAP bahwa seorang terpidana ataupun jaksa dalam waktu 7 hari sejak diputus apabila keberatan berhak mengajukan banding atas putusannya. Jadi kami banding. Fakta-fakta yang dikesampingkan itu adalah pengakuan dokter, di mana dokter mengakui rumah sakit tidak punya MRI, ya. Tapi itu dikesampingkan begitu saja. Justru yang paling sangat perlu diluruskan ya, bahwa seorang terdakwa itu sebetulnya mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan, mempunyai hak untuk membela diri. Jadi tidak pada tempatnya apabila seorang majelis atau majelis hakim itu menjadikan hak seorang terdakwa melakukan pembelaan sebagai alasan yang memberatkan. Itu baru kali ini saya tahu. Jadi di dalam KUHAP ada yang namanya hak-hak yang diberikan, yaitu hak untuk membela diri. Itu diberikan oleh KUHAP kepada terdakwa. Jadi terdakwa boleh untuk membela diri. Nah, justru di mana terdakwa membela diri justru dijadikan alasan untuk menghukum berat. Nah, ini sangat baru kali ini ada seperti ini. Biasanya orang menghukum itu dijadikan alasan menghukum berat itu mungkin karena dia berbelit-belit atau bagaimana. Tapi kalau orang membela diri itu harusnya diapresiasi seseorang membela diri. Kalau tidak sependapat silakan, tapi kalau dijadikan alasan bahwa alasan untuk memberatkan hukuman karena ada seseorang membela diri, wah ini akan proses hukum acara ini akan kacau balau nantinya. Tidak ada satupun terdakwa akan berani membela diri. Akhirnya orang sidang ya suka-sukalah, putus-putus saja sesukamu lah. Kan akhirnya seperti itu. Dan ini akan merusak sistem hukum. Jadi terdakwa itu mempunyai hak membela diri. Tolong hargain, jangan dijadikan dasar untuk menghukum, memberatkan karena seseorang membela diri. Dia menyatakan fakta-fakta di persidangan seperti ini. Majelis kan tidak tahu apa yang terjadi di dalam kecelakaan. Kalau pengaruh alkohol sudah dijawab secara tegas. Dia minum tapi tidak mabuk. Karena dia sempat berhenti, sempat makan semuanya. Itu sudah terungkap di persidangan. Kalau lalai, iya lalai. Dari awal saya katakan, Gaga kau lalai, kau pasti akan dihukum. Itu dari awal sudah saya katakan. Yang jadi persoalan itu bukan di sana. Yang jadi persoalan mengukur berat hukuman dan ringannya hukuman ini harus sesuai dengan rasionalitas. Harus sesuai dengan rasionya seperti apa. Ini seseorang dihukum 4 tahun 6 bulan ini apa? Gitu. Apa karena begitu besarnya berita yang ada di media massa sehingga menghukum itu, wah ini karena disorotin, ini karena ada sorotan proses hukum ini. Kalau ini yang dijadikan dasar, rusak sistem hukum nanti. Suasana panas juga terjadi di luar persidangan. Dua pihak dari masing-masing keluarga mendiang Laura Anna dan keluarga Gaga Muhammad. Terjadi perbedaan pendapat dengan saling melemparkan tudingan. Janariah, ibunda Gaga Muhammad, lewat sambungan video yang dilakukan oleh Fahmi Bahmit, buka suara terkait biaya pengobatan mendiang Laura Anna yang sebelumnya mendapat tudingan melepas tanggung jawab. Jadi nggak ada, Gaga tidak menyentuh sama sekali yang dana donasi itu. Dia hanya disampaikan ke teman-temannya bahwa yang terkumpul sekian ya dibayarkan ke Mayapada 41 kalau nggak salah, itu berikut ada WA-nya aku sudah kirim. Terus 140 sekian itu langsung masuk ke rekening mamanya Laura. Nah, ada beberapa yang aku lihat yang kemarin juga dari orang tua dari bapaknya almarhum Pak Gahbor sendiri sempat mengatakan bahwa saya ada mengumpulkan
donasi. Saya tidak pernah mengumpulkan sama sekali, dan saya tidak pernah bercerita itu dari awal gitu. Total donasi yang terkumpul itu 180 sekian. Kalau yang dari Aku udah kirim bukti ini, sudah kirim ke itu 140 sekian. 180 yang langsung dibayarkan ke Rumah Sakit Maya Pada itu 41 sekian kalau nggak salah. Yang masuk ke rekening ibunya Laura itu 140. Jadi kalau bapaknya almarhum menanyakan masalah itu, suruh tanyakan ke istrinya aja. Maksudnya Kalau berbicara masalah donasi, kita tidak pernah menyentuh itu. Itu langsung ke rekening ibunya Laura sendiri, almarhum. Bahwa saya ada ngumpul donasi, saya tidak pernah ngumpul donasi. Dan kalau dia mau tahu donasi sendiri itu yang dikumpulkan oleh Gaga bersama teman-temannya itu lewat rekeningnya Aang, itu tanyakan ke istrinya. Itu sudah dikirim. Gaga tidak pernah menyentuh sama sekali uang itu. Itu Gaga bersama teman-temannya. Kalau nggak salah, saya tidak terlalu mengikuti baik itu. Tetapi kayaknya itu Gaga dengan teman-temannya punya inisiatif. Kayaknya temannya mengusulkan ke Gaga, akhirnya Gaga mengiyakan. Mungkin seperti itu.